Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Medialog, tempat di mana kita mengupas kisah-kisah rumah tangga yang penuh warna. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau kamu punya pengalaman atau kisah rumah tangga yang ingin dibagikan, tuliskan saja di kolom komentar. Siapa tahu, kisahmu bisa menginspirasi banyak orang. Aku, seorang wanita biasa yang berusaha menjalani kehidupan pernikahan dengan sebaik mungkin. Suamiku adalah segalanya bagiku, tetapi perjalanan kami dimulai dengan luka. Pernikahan kami tidak pernah mendapat restu dari mertuaku. Mereka menganggapku tak cukup pantas. Hanya seorang perempuan biasa tanpa gelar tinggi atau status mentereng. Sebaliknya, mereka selalu melihat putra mereka sebagai seseorang yang pantas mendapat yang lebih baik. Namun, cinta kami lebih kuat dari penilaian mereka. Suamiku bekerja di luar kota karena gajinya jauh lebih besar. Sementara aku tetap di rumah mencoba menjadi menantu yang baik. Meskipun rasanya sering seperti berbicara kepada tembok dingin. Hari ketika Andi harus pergi untuk bekerja jauh di luar negeri. Kami baru saja memulai hidup bersama, dan meskipun hubungan kami erat, kenyataan bahwa kami harus berjauhan begitu lama membuatku merasa bimbang. Hari itu, Andi duduk di sampingku, matanya penuh dengan rasa khawatir. Sayang, aku nggak ingin kamu tinggal sendirian di rumah. Aku tahu kamu pasti bisa, tapi aku merasa lebih tenang kalau kamu ada orang yang menemani. Aku menatapnya, merasa tidak tega melihat kegelisahannya. Tapi, kamu yakin orang tuamu nggak akan merasa terganggu kalau aku tinggal di sana? Tanyaku, berusaha menjaga perasaan. Andi menggenggam tanganku dengan lembut, senyum yang hangat terbit di wajahnya, meskipun terlihat ada sedikit kekhawatiran di matanya. Mereka akan senang kok, kamu tinggal di sana. Ibu dan ayah pasti tidak keberatan. Aku tahu mereka akan baik padamu. Hari-hari di rumah mertua sering terasa seperti ujian tanpa akhir. Aku tinggal di rumah mereka selama suamiku bekerja di luar kota, berharap kehadiranku bisa mendekatkan hubungan kami. Namun, harapan itu terasa semakin jauh. Ibu mertua memperlakukanku seperti tak lebih dari seorang pembantu. Dari pagi hingga malam, aku harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Menyapu, mengepel, mencuci piring, memasak, hingga mencuci pakaian mereka. Setiap sudut rumah harus bersih tanpa celah. Jika ada satu kesalahan kecil, cemoohan yang tajam segera menghujamku. Dasar perempuan malas, ini lantai masih ada debunya. Jangan hanya makan dari keringat suami, kerja juga yang benar. Suara ibu mertua menggema di dapur saat dia melihat noda kecil di sudut lantai yang baru saja kuseka. Aku hanya diam, menundukkan kepala. Lidahku terlalu keluh untuk membalas. Rasanya percuma berargumen, tak ada yang akan memihakku di sini. Ayah mertua tak lebih baik. Meski tak sesering ibu mertua, dia juga menyampaikan sindiran yang terasa seperti belati tajam. Saat aku menyiapkan makan malam, dia berkata dengan nada sinis, "Kalau Andi punya istri yang lebih pintar, mungkin dia tak perlu kerja jauh-jauh." Ya. Air mataku hampir tumpah, tapi aku menahannya. Bukan hanya karena aku tak ingin terlihat lemah, tetapi juga karena aku sudah terlalu sering menangis sejak tinggal di sini. Tangisan itu tak pernah mengubah apapun. Saat malam tiba dan aku selesai mencuci piring, aku kembali ke kamar kecil di ujung rumah yang mereka sediakan untukku. Kamar itu sempit, tanpa jendela, dan hanya berisi sebuah kasur tua yang berderit setiap kali aku bergerak. Aku duduk di sana, memandang foto suamiku di ponselku. "Andi, aku kangen," bisikku pelan, meski tahu dia tak akan mendengar. Aku ingin bercerita, ingin mengeluhkan semua ini padanya, tetapi aku tak tega. Dia sudah cukup lelah dengan pekerjaannya. Hari-hari berikutnya berjalan serupa. Setiap pagi, aku harus bangun lebih awal dari siapapun untuk menyiapkan sarapan. Tak ada ucapan terima kasih, hanya komentar pedas seperti, "Telurnya terlalu asin," atau "Teh ini terlalu pahit." Puncaknya terjadi pada suatu sore, ketika aku tak sengaja menjatuhkan vas bunga di ruang tamu. Suara pecahannya langsung memanggil ibu mertua keluar dari dapur.
Kamu ini benar-benar tidak berguna. Bahkan menjaga barang pun tidak bisa. Apa ini sebabnya orang tuamu tak mengajarimu sopan santun dan tanggung jawab? Bentaknya dengan suara yang menggema. Aku terdiam, mencoba mengatur napasku agar tidak menangis. Tetapi, kata-kata itu menghantam hatiku seperti badai. Aku merasa begitu kecil, begitu tak berarti. Setiap hari di rumah mertua seperti berjalan di atas pecahan kaca. Kata-kata mereka tidak pernah berupa makian terang-terangan, tetapi lebih sering datang dalam bentuk sindiran tajam yang menusuk perlahan, menyisakan luka yang tak terlihat. Pagi itu, aku sedang menyiapkan sarapan di dapur. Ibu mertua masuk, melihat meja yang sudah kuatur rapi dengan roti, selai, dan secangkir teh. Alih-alih memuji, dia malah bergumam, cukup keras untuk kudengar. Kalau masakannya cuma begini, pantas saja Andi harus cari makan di luar. Istri kok nggak bisa memanjakan suami. Aku menelan ludah, mencoba tetap tersenyum. Iya, Bu. Saya masih belajar. Jawabku singkat, meski dadaku terasa sesak. Saat makan siang, sindiran lain pun datang. Ayah mertua membuka pembicaraan, seolah-olah hanya ingin berbasa-basi, tetapi aku tahu kemana arahnya. Zaman sekarang memang aneh. Ya, ada perempuan yang merasa cukup asal sudah menikah, padahal keluarga itu butuh istri yang bisa membawa nama baik, punya pendidikan, dan latar belakang jelas. Tapi, ya, mungkin ada keluarga yang gak terlalu peduli soal itu. Aku tahu itu ditujukan padaku. Aku mencoba tetap tenang, menyuap makananku sambil berkata pelan, yang penting kami saling mendukung, Pak. Saya berusaha sebaik mungkin untuk keluarga ini. Namun, ibu mertua langsung menyambar, iya, tapi dukungan itu tidak cukup, kalau cuma dari satu pihak. Apa kamu pernah berpikir bagaimana Andi merasa malu kalau teman-temannya tahu dia menikah dengan, ya, kamu? Dadaku berdegup kencang. Kata-kata itu begitu kasar, meski disampaikan dengan nada santai. Aku tak tahu apakah mereka benar-benar sadar betapa sakitnya perasaan yang mereka tanamkan padaku setiap kali mereka bicara seperti itu. Sore itu, aku sedang mencuci piring ketika ibu mertua duduk di ruang tamu bersama beberapa tetangganya. Mereka sedang mengobrol, dan meski aku tak ingin ikut campur, pembicaraan mereka tak bisa kuabaikan. Menantu saya ini sederhana sekali, ya, kata ibu mertua dengan nada sinis yang dibalut senyum palsu. Tidak seperti menantu si Bu Sari. Doktor, cantik, pintar pula. Kalau punya menantu seperti itu, tentu bisa bangga kalau dikenalkan ke orang-orang. Tawa kecil terdengar dari tamu-tamunya, dan aku merasa pipiku panas. Aku ingin membela diri, ingin berkata bahwa aku juga punya nilai meski tidak seperti yang mereka harapkan. Tapi, apa gunanya? Kata-kataku hanya akan dianggap angin lalu. Saat malam tiba, aku duduk di kamar kecilku, meremas ponsel di tanganku. Aku mengetik pesan untuk suamiku, tetapi menghapusnya lagi. Aku tak ingin dia merasa terbebani oleh masalah ini, tetapi aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Hari berikutnya, ibu mertua kembali menyindirku ketika aku sedang menjemur pakaian. Coba lihat itu, pakaian Andi sampai ada noda karena salah mencuci. Kalau punya istri yang lebih terpelajar, mungkin ini nggak akan terjadi. Aku menatapnya sejenak, lalu menunduk lagi. Rasanya aku sudah terbiasa dengan sindiran-sindiran itu, tetapi entah kenapa, setiap kalimat baru tetap terasa seperti tusukan di hati. Ketika malam tiba, aku memutuskan untuk menelepon suamiku. Kali ini aku tak bisa menahan perasaanku lagi. Mas, mereka terus menyindirku. Tentang aku, tentang siapa aku, tentang bagaimana aku nggak pantas jadi bagian dari keluarga ini. Suaraku pecah di tengah kalimat. Suamiku terdiam di ujung telepon, kemudian berkata pelan, aku akan pulang secepatnya. Sayang, kamu nggak harus menghadapi ini sendirian. Aku tahu janji itu tidak akan mengubah keadaan dengan cepat. Tapi setidaknya, malam itu aku merasa sedikit lebih kuat. Walaupun mertuaku terus memandangku rendah, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan bertahan. Bukan untuk mereka, tetapi untuk cinta yang telah kami perjuangkan bersama. Hari itu dimulai seperti biasa, dengan aku menyapu ruang tamu sambil mendengarkan suara ibu mertua yang tak henti-hentinya memberi komentar.
Namun, ada sesuatu yang berbeda. Suaranya lebih tajam, tatapannya lebih dingin dari biasanya. Aku merasakan firasat buruk, tetapi aku tidak menyangka bahwa hari itu akan menjadi titik terendah dalam hidupku. Saat aku selesai menyapu, ibu mertua berdiri di ambang pintu dengan tangan bersilang di dada. Wajahnya menunjukkan ketidaksabaran yang tidak biasa. "Sudah cukup. Kamu tidak perlu tinggal di sini lagi," katanya dengan nada tegas. Aku berhenti, memegang gagang sapu dengan gemetar. "Bu, maksud ibu apa?" tanyaku pelan, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. Dia mendekat, suaranya semakin keras. "Kamu dengar apa yang saya bilang? Pergi. Rumah ini bukan untuk kamu. Saya sudah cukup sabar bertahan dengan kehadiranmu, tapi sekarang waktunya kamu tahu diri." Aku merasa darahku berhenti mengalir. "Tapi, Bu, saya tinggal di sini atas izin Mas Andi," dia bilang. "Izin Andi?" potongnya dengan nada mencemooh. "Kamu pikir dia yang menentukan semuanya? Ini rumah kami, dan kamu tidak punya hak apapun di sini. Pergi sebelum saya benar-benar kehilangan kesabaran." Air mataku mulai menggenang, tetapi aku mencoba untuk tetap tenang. "Bu, saya minta maaf kalau saya membuat ibu tidak nyaman. Tapi saya hanya ingin membantu." "Bantu?" Dia tertawa pendek, sinis. "Kamu pikir menyapu lantai dan mencuci piring bisa membuat kamu jadi menantu yang pantas? Tidak. Kamu hanya menumpang hidup di sini." Aku tak bisa berkata apa-apa lagi. Aku merasa semua usahaku selama ini sia-sia. Aku telah berusaha menjadi menantu yang baik, tetapi bagi mereka, aku tetap tak layak. Saat itu, ayah mertua masuk ke ruang tamu, membawa selembar amplop coklat. Dia melemparkannya ke meja di depanku. "Ini uang untuk ongkos kamu pergi. Jangan kembali lagi. Kami akan bicara dengan Andi nanti." Aku terkejut. Uang itu seperti simbol betapa rendahnya mereka menganggapku, seolah-olah aku hanya seorang tamu yang tidak diinginkan. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponselku dan menelepon suamiku. "Mas, tolong mereka mengusirku." Suaraku pecah saat aku berbicara. Di ujung sana, aku mendengar napas berat suamiku. "Apa? Mereka mengusirmu? Beri telepon itu ke ibu atau bapak. Biar aku bicara." Aku menyerahkan ponsel itu kepada ibu mertua. Dia memegangnya dengan malas, lalu berbicara tanpa sedikit pun nada menyesal. "Andi, istrimu tidak pantas tinggal di sini. Kalau kamu mau, ambil dia sendiri. Tapi selama dia di rumah ini, kami yang memutuskan." Aku melihat ibu mertua menutup telepon tanpa menunggu jawaban dari suamiku. Dia menyerahkan ponsel itu kembali padaku sambil berkata dingin, "Kemasi barangmu. Pergi sebelum malam." Aku berdiri di sana, tubuhku terasa lemas. Suamiku menelepon lagi, tapi aku tak sanggup menjawab. Aku hanya berjalan menuju kamar kecilku, mengemas barang-barangku dalam diam. Air mataku terus mengalir, tapi aku menahan Isa agar mereka tak mendengarnya. Saat aku melangkah keluar rumah dengan koper kecilku, ibu mertua berdiri di depan pintu, memandangku tanpa ekspresi. "Dan jangan coba-coba kembali," katanya singkat sebelum menutup pintu di hadapanku. Aku duduk di tepi jalan, menunggu dengan hati yang penuh luka. Dalam pikiranku, hanya ada satu pertanyaan. Mengapa cinta kami harus diuji seberat ini? Aku berdiri di depan pintu kos kecil yang kumasuki dengan perasaan berat. Dindingnya sempit, catnya mulai mengelupas, dan lampu yang redup membuat ruangan terasa lebih gelap. Aku meletakkan koper di sudut kamar dan duduk di tepi kasur kecil yang hanya cukup untuk tubuhku yang kurus. Ini adalah kenyataan yang harus kuhadapi. Setelah diusir dari rumah mertua, aku hanya bisa bertahan di sini, di kos sempit yang tidak lebih nyaman daripada kamar kecil di rumah mereka. Keputusan yang diambil oleh suamiku untuk bekerja jauh-jauh di luar kota membuatku merasa terasing, bahkan di dalam hidupku sendiri. Setiap malam, aku duduk sendiri di sini, menatap layar ponselku yang kosong. Aku sudah mengirimkan pesan dan mencoba menghubunginya berulang kali, tapi suamiku masih terjebak dalam masalah kontraknya yang tak kunjung selesai. Pesannya hanya mengonfirmasi bahwa dia tidak bisa pulang sekarang.
Aku melangkah ke jendela kecil yang hanya bisa melihat deretan gedung-gedung tinggi di kejauhan, menerawang keluar. Rindu akan suami begitu menggerogoti hatiku. Rasanya setiap detik tanpanya begitu sunyi, dan dunia di sekitarku tampak begitu jauh. Setiap kali aku membuka mata, aku berharap melihat wajahnya di sini, menemani. Tetapi kenyataan adalah sebaliknya. Aku sendirian. Hari-hari berjalan perlahan, dan aku mulai terbiasa dengan hidup sederhana ini. Aku harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dari makan sederhana hingga mengurus semua urusan rumah tangga sendiri. Pagi-pagi, aku berjalan ke pasar untuk membeli bahan makanan, pulang dengan langkah lelah, dan memasak makan siang meski perutku kadang kosong. Setiap hari terasa seperti rutinitas yang tak berujung. Namun, yang paling berat adalah kesendirian. Suamiku jauh, dan tak ada orang yang bisa kuberikan tempat dalam hatiku selain dia. Aku mencoba untuk tidak terlalu sering berpikir tentang bagaimana mereka semua, terutama mertuaku, memandangku, seperti aku tak cukup baik untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Tapi, setiap kali aku duduk sendirian, pikiranku kembali pada kata-kata mereka yang tajam. Aku ingat betul bagaimana ibu mertua dengan dingin mengucapkan kata-kata yang mengiris. "Jangan kembali lagi," itu yang dia katakan padaku, seperti aku ini hanya beban yang tak layak diterima. Bahkan sekarang, aku masih bisa merasakannya di hatiku, seperti sebuah luka yang tak kunjung sembuh. Satu-satunya hal yang membuatku tetap bertahan adalah janji yang suamiku ucapkan, meski tak bisa dia tepati sekarang. "Aku akan kembali secepatnya, sayang. Bertahanlah sedikit lebih lama. Kita akan melewati ini bersama." Aku memandang foto kami di ponsel, foto yang kami ambil beberapa bulan lalu sebelum semua ini terjadi. Senyum suamiku yang hangat dan penuh cinta seolah memberi sedikit kekuatan di tengah kegelapan ini. Pagi itu, aku duduk di meja kecil di depan jendela, memandang hujan yang turun perlahan. Di luar, dunia terus berjalan, tetapi di dalam hati, aku merasa seperti terjebak di antara dua dunia. Satu dunia yang penuh dengan kebencian dan pengusiran, dan satu lagi yang kutunggu, penuh harapan meski penuh kesepian. Aku berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya sementara. Bahwa suatu hari, suamiku akan kembali, dan kami akan bisa memulai hidup baru, hidup yang jauh dari sindiran dan pengusiran, hidup yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Tetapi untuk saat ini, yang bisa kulakukan hanyalah bertahan, menjalani setiap hari dengan kesendirian yang semakin terasa perih. Pagi itu, aku terbangun oleh panggilan telepon dari salah satu adik iparku. Suaranya terdengar cemas. "Ibu masuk rumah sakit. Dokter bilang kondisinya cukup parah. Kamu bisa ke sana?" Aku terdiam sejenak, mencoba mencerna kabar itu. Ada bagian dari hatiku yang terluka mengingat bagaimana mereka memperlakukan aku sebelumnya. Namun, ada pula bagian dari diriku yang tak mampu mengabaikan panggilan ini. Meski hati masih penuh luka, aku tahu ini adalah tanggung jawab moral. Aku segera bergegas ke rumah sakit, meninggalkan kos kecilku tanpa banyak berpikir. Di sana, aku menemukan ibu mertua terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya yang biasanya penuh wibawa kini tampak pucat. Ayah mertua berdiri di sudut ruangan, bingung dan cemas. Saat aku masuk, dia hanya menatapku tanpa kata. Mungkin dia tak menyangka aku akan datang. Aku mendekati ibu mertua, menggenggam tangannya yang dingin. "Bu, saya di sini," bisikku lembut. Meskipun matanya membuka sedikit, dia tak berkata apa-apa. Aku tahu ini adalah saat di mana dia lebih membutuhkan dukungan daripada apapun. Hari-hari berikutnya menjadi ujian baru bagiku. Anak-anak mertua yang lain datang sebentar, mengucapkan beberapa kata perhatian, lalu pergi lagi dengan alasan pekerjaan. Sebaliknya, aku tinggal di rumah sakit, memastikan ibu mertua mendapatkan perawatan terbaik. Aku belajar cara mengganti infus, membersihkan tubuhnya dengan kain basah, dan bahkan membantunya makan meski dia menolak di awal. Kadang-kadang, aku mendengar gumamannya yang samar, seperti rasa tak percaya bahwa aku, yang pernah mereka usir, kini justru menjadi satu-satunya yang tetap ada. "Apa Andi tahu kamu di sini?" tanya ayah mertua suatu malam ketika kami duduk di ruang tunggu. "Dia tahu, Pak. Dia meminta saya untuk membantu sebisa mungkin.
Jawabku sambil menunduk. Dia mengangguk pelan, tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi memilih diam. Berikut pengembangan cerita dengan suasana kesombongan yang berpadu dengan kesabaran dan ketulusan. Setiap kali aku datang ke rumah sakit atau ke rumah untuk membantu ibu mertua, ada saja komentar sinis yang keluar dari mulutnya. Meski tubuhnya lemah, lidahnya tetap tajam, dan aku tak pernah bisa menebak kapan dia akan mulai menyindirku. Suatu pagi, saat aku membantunya makan, dia memalingkan wajah dengan raut jijik. Kalau hanya bisa begini, kenapa kamu repot-repot? Saya tidak butuh bantuan dari orang yang hanya bisa membuat segalanya jadi lebih buruk, katanya dengan nada dingin. Aku mencoba tetap tenang, menahan air mata yang hampir jatuh. Maaf, Bu. Saya hanya ingin membantu. Kalau ada yang kurang, Ibu bisa bilang ke saya. Dia mendengus, seolah-olah mendengar permintaanku adalah hal yang menggelikan. Membantu? Kamu pikir kamu bisa membantu? Kamu bahkan tidak pantas jadi bagian dari keluarga ini, apalagi merawat saya. Hati kecilku kembali terluka mendengar kata-kata itu. Tetapi, aku tahu ini bukan saatnya untuk membela diri atau menunjukkan rasa sakitku. Aku hanya menunduk dan melanjutkan menyendokkan makanan ke mangkuknya. Di lain waktu, ketika aku membantunya mengganti pakaian, dia mengeluh keras-keras. Kamu ini lambat sekali. Kalau menantu Bu Sari yang mengurus, pasti lebih cepat dan rapi. Kamu tahu, dia itu dokter. Dia punya kelas, tidak seperti kamu. Aku hanya tersenyum kecil, meski dada terasa sesak. Saya akan berusaha lebih baik, Bu. Setiap kali aku mencoba menunjukkan ketulusan, dia selalu menolaknya dengan sikap dingin dan kata-kata menyakitkan. Saat aku membantunya berjalan ke kamar mandi, dia menyentak tanganku. Tidak usah sok peduli. Kalau saya jatuh, kamu pasti senang, kan? Biar saya sendiri. Meski begitu, aku tetap sabar. Aku tahu, di balik semua kesombongannya, dia sebenarnya lemah dan mungkin takut menunjukkan rasa butuhnya padaku. Aku memilih untuk fokus pada tugas-tugasku, merawatnya, memastikan dia nyaman, dan memenuhi kebutuhannya tanpa mengharapkan ucapan terima kasih. Suatu sore, aku mendengar dia berbicara dengan ayah mertua di ruang tamu. Aku sedang mencuci piring di dapur, tetapi suara mereka cukup keras untuk kudengar. Kenapa dia terus datang? Apa dia tidak punya malu? Kata ibu mertua dengan nada kesal. Ayah mertua menjawab dengan nada rendah. Setidaknya dia membantu. Anak-anak kita yang lain mana? Aku berhenti sejenak, merasa campuran antara sedih dan lega. Setidaknya, meskipun ibu mertua tak pernah mengakui usahaku, aku tahu ayah mertua mulai melihat niat baikku. Hari demi hari berlalu, dan aku terus menjalankan tugasku dengan sabar. Suatu malam, setelah aku selesai membersihkan dapur, aku mendengar ibu mertua memanggilku. Aku masuk ke kamarnya, membawa teh hangat yang sudah kusiapkan. Kenapa kamu masih di sini? Tanyanya pelan, tatapannya tajam seperti biasa. Aku meletakkan teh di meja kecil di samping tempat tidurnya. Karena saya ingin membantu, Bu. Itu saja. Dia terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada mencemooh, kamu pikir membantu seperti ini akan membuat saya menerima kamu? Jangan mimpi. Aku menatapnya dengan lembut, mencoba menahan perasaan yang bercampur aduk di dalam dadaku. Saya tidak mengharapkan itu, Bu. Saya hanya ingin melakukan apa yang saya bisa. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya memalingkan wajah. Tapi aku tahu, di balik sikap keras dan sombongnya, mungkin ada celah kecil yang mulai terbuka. Meski sangat perlahan, aku berharap bahwa ketulusanku suatu hari bisa menyentuh hatinya, betapapun sulitnya itu. Waktu berlalu, dan keseharian kami mulai terasa seperti pola yang berulang. Aku tetap datang setiap hari, mengurus ibu mertua, memenuhi kebutuhannya, dan menghadapi sindiran-sindirannya dengan sabar. Namun, ada hal yang perlahan berubah. Tatapannya yang dulu selalu dingin kini mulai sedikit melunak. Meskipun bibirnya tetap terkunci rapat dari kata-kata apresiasi. Suatu sore, aku membantu ibu mertua berjalan ke teras untuk menghirup udara segar. Langit cerah, dan angin sepau-sepau membuat suasana terasa tenang. Saat aku memegang lengannya,
Membantunya duduk di kursi rotan, dia mendesah pelan. "Kamu tahu, dulu saya tidak pernah membayangkan punya menantu seperti kamu," katanya tiba-tiba. Aku menoleh, agak terkejut dia memulai pembicaraan. "Maksud ibu?" tanyaku hati-hati. Dia mengalihkan pandangan ke halaman, menghindari menatapku langsung. "Ya, kamu bukan seperti yang saya harapkan. Saya pikir Andi pantas mendapatkan yang lebih baik." Aku merasakan dadaku mencelos, tetapi aku tetap tersenyum kecil. "Saya paham, Bu. Mungkin saya bukan pilihan yang ideal di mata ibu, tapi saya sungguh mencintai Andi dan keluarga ini." Dia tidak menjawab, hanya terdiam cukup lama. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan nada yang lebih pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri, "Tapi kamu tetap ada di sini, meski saya tidak pernah mempermudah jalanmu." Aku menatapnya dengan lembut, tetapi memilih untuk tidak menanggapi. Aku tahu, itu caranya untuk mengakui sesuatu tanpa benar-benar mengatakannya. Hari-hari berikutnya, aku mulai merasakan perubahan kecil dalam sikapnya. Sindirannya tidak lagi setajam dulu. Kadang-kadang, dia bahkan membiarkan aku membantunya tanpa banyak protes. Suatu malam, saat aku menyiapkan makan malam di dapur, aku mendengar suaranya dari ruang tamu. "Makan malamnya lama sekali?" tanyanya, tetapi kali ini nadanya tidak seperti sindiran, melainkan lebih seperti seseorang yang mulai bergantung padaku. Aku segera menyajikan makanannya di meja. Ketika aku membantunya memegang sendok, dia tiba-tiba berkata, "Kamu tahu, masakanmu tidak seburuk yang saya pikirkan." Aku tersenyum kecil, merasa hangat mendengar pujian sederhana itu meskipun terdengar gengsi. "Terima kasih, Bu. Saya senang ibu menyukainya." Ada satu malam ketika kondisinya memburuk. Dia merasa sangat lemah hingga tidak bisa bangun dari tempat tidur. Aku tetap di sisinya, mengompres dahinya, menggenggam tangannya, dan memastikan dia merasa tenang. Saat itu, dia menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kamu tidak perlu melakukan semua ini. Saya sudah cukup merepotkanmu." Aku tersenyum lembut. "Ibu tidak merepotkan saya. Ibu adalah keluarga, dan keluarga saling menjaga." Dia menghela napas panjang, matanya berkaca-kaca tetapi segera berpaling. "Kamu terlalu baik. Andi beruntung, meski saya tidak pernah mengakuinya." Hatiku menghangat mendengar kata-kata itu. Meski dia masih gengsi untuk mengatakan langsung bahwa dia mulai menerimaku, aku tahu, ada tembok yang perlahan runtuh di antara kami. Aku menggenggam tangannya lebih erat, memberikan dukungan yang aku tahu dia butuhkan tetapi sulit dia akui. Malam itu, saat dia tertidur, aku duduk di samping tempat tidurnya, membenahi selimutnya dengan hati-hati. Aku tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi aku merasa bahwa ini adalah awal dari hubungan baru. Hubungan yang dibangun di atas ketulusan dan kesabaran, meski penuh luka dan kesalahpahaman. Hari itu, suasana rumah sakit terasa sangat berbeda. Udara dingin di ruang rawat inap seakan mencerminkan perasaan hati kami yang masih penuh dengan ketegangan. Ibu mertua terbaring lemah, tubuhnya kurus dan pucat setelah beberapa hari dirawat. Namun, meskipun fisiknya rapuh, sikapnya tetap sama, tegas, bahkan cenderung dingin. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya yang dingin. Seperti biasa, aku berusaha berbicara dengannya dengan lembut. Meskipun hatiku masih dipenuhi luka akibat perlakuan buruknya selama ini. "Bu, kalau ada yang bisa saya bantu, beritahu saya, ya?" kataku dengan suara pelan, mencoba mengalihkan perhatiannya dari rasa sakitnya. Dia mengangkat pandangannya, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam sorot matanya. Ada keraguan, ada kesedihan yang sulit aku tafsirkan. Dalam keheningan itu, dia menarik napas panjang dan tiba-tiba suaranya bergetar. "Maafkan saya." Aku terkejut mendengarnya. "Apa, Bu?" Dia menatapku, matanya berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya aku melihat sisi rapuhnya yang selama ini tersembunyi di balik sikap kerasnya. "Maafkan saya, atas semua perlakuan buruk saya padamu. Saya terlalu keras pada kamu. Saya tidak melihat betapa tulusnya kamu." Air mata mulai mengalir di pipinya, dan aku terdiam. Kata-katanya seperti pisau yang mengiris hati,
tetapi kali ini bukan untuk melukai. Sebaliknya, itu adalah kata-kata yang membangun jembatan antara luka yang selama ini ada. Aku merasa kesedihan dan kebingungan menghantam hatiku. Aku yang selama ini berjuang untuk merawatnya dengan penuh ketulusan, kini mendapatkan permintaan maaf yang sudah lama aku tunggu, meski datang dengan cara yang paling tak terduga. Ibu, saya tidak berharap apa-apa. Saya hanya ingin membantu. Saya mencintai Andi dan keluarga ini. Itu saja, jawabku dengan suara pelan, mencoba menguatkan dirinya. Dia menggenggam tanganku lebih erat, dan suaranya semakin terisak. Saya salah, benar-benar salah. Saya terlalu egois dan memandangmu rendah. Tapi kamu tetap ada untuk saya. Kamu bukan hanya menantu, kamu seperti anak sendiri. Maafkan saya, benar-benar maaf. Aku merasa hatiku dipenuhi perasaan campur aduk. Sedih, lega, bahkan sedikit bingung. Untuk bertahun-tahun aku berusaha mencari penerimaan dari ibu mertua, tetapi yang aku dapatkan adalah sindiran dan penolakan. Dan sekarang, di saat-saat seperti ini, dia akhirnya mengakui semua itu. Apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi, Bu, kataku, berusaha menenangkan. Yang penting kita ada di sini sekarang. Semua bisa diperbaiki. Dia menundukkan kepalanya, air matanya terus mengalir. Aku bisa merasakan bahwa ini bukan hanya permintaan maaf biasa. Ini adalah pengakuan tulus yang selama ini aku tunggu-tunggu, bahwa dia akhirnya melihat kebaikanku, dan bahwa dia mengakui aku sebagai bagian dari keluarga ini, meski dengan jalan yang penuh liku. Aku meraih tisu dan membantunya menyeka air matanya. Jangan terlalu banyak berpikir, Bu. Fokus saja pada kesembuhan. Saya di sini, dan saya akan tetap di sini, kataku dengan lembut. Untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa hubungan kami, yang selama ini penuh dengan kebencian dan ketegangan, akhirnya mendapat titik terang. Meskipun perjalanan kami masih panjang, malam itu aku merasa sedikit lebih ringan. Permintaan maaf itu mungkin tidak menghapus semua luka lama, tetapi itu memberi harapan baru bahwa suatu hari kami bisa benar-benar memulai dari awal, sebagai keluarga yang saling menghargai. Hari-hari setelah peristiwa di rumah sakit itu berjalan dengan penuh perubahan. Suasana di rumah mertua mulai terasa berbeda. Tidak ada lagi sindiran tajam atau kata-kata pedas yang dulu sering terdengar. Ibu mertua, meskipun masih berjuang dengan kesehatannya, kini lebih lembut dan penuh pengertian. Ayah mertua yang selama ini pendiam mulai berbicara lebih banyak denganku, memberikan senyum yang tulus. Satu persatu, keluarga besar mulai merasakan perubahan ini. Adik-adik iparku, yang dulu tak pernah terlalu mendekat, mulai menghubungiku untuk mengajak ngobrol. Kami saling berbicara, saling berbagi cerita, dan tanpa sadar, dinding yang memisahkan kami selama ini perlahan mulai runtuh. Suatu sore, ketika aku datang ke rumah mertua untuk mengantarkan obat-obatan, aku melihat ibu mertua duduk di ruang tamu dengan wajah yang lebih cerah dari biasanya. Dia tersenyum saat melihatku datang, dan untuk pertama kalinya dia tidak hanya menyapaku dengan dingin. "Kamu sudah lama tidak kesini, ya? Duduk dulu," katanya dengan nada yang lebih hangat. Aku terkejut, tetapi langsung merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Aku duduk di sampingnya, dan kami mulai berbincang ringan, tentang Andi, tentang kehidupanku, dan bahkan tentang masa muda ibu mertua yang selama ini jarang kami bahas. "Kamu tahu, dulu saya juga banyak menderita karena banyak hal," ujar ibu mertua dengan suara pelan. "Tapi, saya tidak pernah bisa menunjukkan itu kepada siapapun, termasuk pada kamu. Saya menilai kamu dengan cara yang salah." Aku menatapnya dengan lembut, dan tanpa berkata apa-apa, aku hanya menggenggam tangannya, merasa betapa besar perubahannya. Hari demi hari, aku merasa semakin diterima. Bahkan, ada momen-momen kecil yang menunjukkan bahwa aku akhirnya benar-benar menjadi bagian dari keluarga ini. Saat makan malam, ayah mertua dengan santai menyuruhku duduk di sebelahnya, memberi aku tempat di meja makan seperti bagian dari mereka. Adik-adik iparku mulai mengajak aku berdiskusi tentang keputusan-keputusan keluarga, menganggap aku sebagai suara yang penting dalam setiap pembicaraan. Suatu malam, saat kami berkumpul bersama untuk makan malam, ibu mertua menyampaikan sesuatu yang sangat mengharukan.
Saya mungkin tidak selalu menunjukkan ini, tapi saya bangga punya menantu sepertimu. Kamu menunjukkan kesabaran dan ketulusan yang tidak pernah saya bayangkan. Maafkan saya untuk semuanya, katanya dengan suara penuh emosi, matanya berkaca-kaca. Aku terdiam sejenak, merasa haru mendengar kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa sepenuhnya diterima, bukan hanya sebagai istri dari anak mereka, tetapi sebagai bagian dari keluarga ini dengan sepenuh hati. Andi, suamiku, yang sedang duduk di sampingku, menggenggam tanganku dengan lembut. Aku tahu, ini bukan hal yang mudah untukmu, tapi aku bangga dengan apa yang kamu lakukan. Kamu telah membuat keluarga ini lebih utuh, katanya sambil tersenyum. Senyum itu adalah senyum yang telah lama kutunggu. Senyum yang bukan hanya berasal dari suamiku, tetapi juga dari mertua dan keluarga besar yang akhirnya melihat aku dengan cara yang baru. Aku merasa semua pengorbanan dan kesabaranku selama ini tidak sia-sia. Kami, sebagai keluarga, mulai kembali menyatukan diri, mengesampingkan masa lalu yang penuh luka, dan membangun sesuatu yang lebih kuat di atas ketulusan. Ketika aku duduk bersama ibu mertua di ruang tamu beberapa hari kemudian, dia menatapku dengan senyuman lembut. Terima kasih sudah sabar dengan kami. Sekarang saya tahu, kamu memang pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Aku hanya bisa tersenyum, merasakan kedamaian yang selama ini aku dambakan. Dengan seluruh hati, aku merasa diterima, dan aku tahu, kami semua, ibu mertua, ayah mertua, suamiku, dan aku, akan bersama-sama berjalan melewati hidup ini dengan ikatan yang lebih kuat. Ini adalah permulaan yang baru. Kami telah pulih sebagai keluarga, dan meskipun perjalanan kami tidak sempurna, kami siap untuk melangkah maju bersama, dengan cinta, pengertian, dan penerimaan yang tulus. Berikut pengembangan cerita dengan kedatangan suami yang terkejut dan bahagia, melihat perubahan positif dalam hubungan antara aku dan mertuaku. Setelah berbulan-bulan berpisah karena pekerjaan di luar kota, akhirnya Andi, suamiku, kembali ke rumah. Kepergiannya yang lama meninggalkan ruang hampa di rumah kami, tetapi juga memberi aku waktu untuk membangun kembali hubungan dengan mertuaku, meskipun itu tidak mudah. Ketika Andi menghubungiku untuk memberitahukan bahwa dia akan pulang, aku merasa campur aduk. Senang karena akhirnya kami bisa bersama lagi, tetapi juga sedikit cemas akan reaksi pertama kali dia melihat perubahan yang terjadi di keluarganya. Hari itu tiba, dan aku menunggu dengan perasaan penuh harap. Ketika Andi memasuki rumah setelah lama tidak pulang, aku melihatnya berdiri di pintu dengan mata yang sedikit terpejam, menyesuaikan diri dengan perubahan di sekitar rumah. Suasana yang sebelumnya terasa kaku dan penuh ketegangan kini tampak lebih hangat, lebih hidup. Iya, ini benar-benar rumah kita, kataku dengan senyum kecil. Andi memandangku dengan tatapan penuh kebingungan. Kamu terlihat berbeda. Apa yang terjadi? Aku tersenyum, merasa sedikit lega karena melihat dia akhirnya kembali ke rumah. Banyak yang berubah, tapi semuanya untuk yang lebih baik. Saat kami masuk ke ruang tamu, Andi terkejut melihat bagaimana suasana rumah terasa lebih akrab dan nyaman. Ibu mertua yang dulu sering menghindar dariku kini duduk di ruang tamu, membaca buku dengan tenang, tanpa rasa canggung. Ketika dia melihat Andi, wajahnya langsung berseri. Andi, akhirnya kamu pulang juga, katanya dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Andi terdiam sejenak, seolah mencoba mencerna perubahan itu. Ibu, apa yang terjadi? Kamu tidak seperti biasanya. Ibu mertua tersenyum lembut dan memandangku, lalu kembali pada Andi. Kamu tidak tahu betapa besar perubahan yang terjadi sejak kamu pergi. Ada banyak hal yang berubah, tapi ini semua karena kamu punya istri yang sangat sabar. Kamu beruntung. Andi menatapku dengan ekspresi tercengang, lalu perlahan menggelengkan kepala, seakan tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Aku tidak percayain. Ibu, kamu benar-benar bicara seperti itu. Ibu mertua mengangguk pelan. Ya, saya salah selama ini. Saya menilai kamu terlalu cepat, Andi. Tapi sekarang saya melihat betapa baiknya dia, dan saya tahu dia pantas menjadi bagian dari keluarga ini. Aku merasakan dadaku terasa penuh dengan haru, mendengar kata-kata itu. Itu adalah pengakuan yang lama aku tunggu, dan meskipun terasa berat, itu datang pada waktu yang tepat.
ketika suamiku kembali, dan kami bisa merayakan perubahan ini bersama. Andi akhirnya duduk di sampingku, dan aku bisa merasakan kegelisahannya mulai mereda. Aku tidak tahu harus berkata apa, katanya dengan suara serak. Aku pergi dengan pikiran bahwa hubunganmu dengan ibu akan selalu seperti itu, tapi sekarang aku senang banget, aku bahagia melihat semuanya berubah. Aku menggenggam tangannya dengan lembut, merasa seolah beban yang sudah lama kami pikul berdua mulai terangkat. Ini bukan hanya perubahan untuk kita, Andi. Ini juga perubahan untuk ibu dan keluarga. Tidak ada yang mudah, tapi akhirnya kita bisa saling mengerti. Suasana di rumah kini terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang menggantung, tidak ada lagi sindiran atau perasaan tertekan. Semua terasa ringan. Bahkan, saat kami makan malam bersama, ibu mertua berbicara dengan riang, bertanya tentang pekerjaan Andi, dan mengungkapkan kebanggaannya. Kamu telah berjuang keras, Andi. Aku bangga padamu, ujarnya dengan tulus. Andi menatapku dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Aku tidak tahu harus bagaimana untuk mengungkapkan rasa terima kasihku padamu. Sayang, kamu sudah membuat semuanya jadi mungkin. Kamu benar-benar luar biasa. Aku tersenyum, merasa lega. Mungkin hubungan kami tidak akan pernah sempurna, dan banyak hal masih perlu diperbaiki. Tetapi melihat suamiku kembali pulang dan menyaksikan perubahan ini memberikan harapan baru bagi kami. Kami telah melewati banyak ujian, dan sekarang kami siap untuk melangkah ke depan bersama, sebagai keluarga yang lebih kuat dan lebih saling mendukung. Setelah beberapa waktu yang penuh dengan perasaan campur aduk, hubungan kami mulai menemukan kembali kedamaian. Andi dan aku bekerja keras untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka, terutama dalam hubungan kami dengan orang tuanya. Aku mulai merasakan penerimaan yang tulus dari ibu mertua, meskipun ada banyak luka yang harus kami sembuhkan terlebih dahulu. Setiap hari, kami belajar untuk saling mengerti, saling mendukung, dan lebih banyak berbicara tentang perasaan kami yang sempat terpendam. Hari demi hari, aku merasa lebih diterima di keluarga ini. Hubungan dengan ibu mertua, yang dulunya penuh ketegangan dan keraguan, kini bertransformasi menjadi lebih hangat dan penuh pengertian. Ibu mertua tidak lagi melihatku sebagai sekadar menantu, tetapi sebagai bagian dari keluarganya. Kami mulai menghabiskan waktu bersama, berbincang tentang berbagai hal, dari masalah keluarga hingga kenangan masa lalu yang menyentuh hati. Namun, seperti segala hal dalam hidup, tidak ada yang abadi. Suatu pagi, ibu mertua jatuh sakit. Awalnya, kami tidak terlalu khawatir. Tetapi keadaan semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Dokter mengatakan bahwa kondisi kesehatannya semakin menurun dan memerlukan perawatan intensif. Kami berusaha untuk memberikan yang terbaik, memastikan ia merasa nyaman dan dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Selama beberapa minggu, Andi dan aku menghabiskan waktu di rumah sakit, menjaga ibu mertua dan memastikan ia mendapatkan perhatian yang diperlukan. Dalam masa-masa itu, aku bisa merasakan betapa berharganya setiap momen yang kami habiskan bersama. Meskipun ibu mertua tidak pernah secara langsung mengungkapkan perasaannya, aku bisa merasakan bahwa dia mulai melepaskan segala kekhawatirannya tentangku. Dia mulai memperlihatkan kasih sayangnya dengan cara yang berbeda, seolah dia ingin menyampaikan permintaan maaf yang tak terucapkan selama ini. Di sisi lain, meskipun kami tahu bahwa waktu kami bersamanya semakin sedikit, aku merasa tenang. Kami telah menyelesaikan banyak hal yang tertunda, membangun kembali hubungan yang sempat retak, dan menciptakan kenangan-kenangan indah bersama. Andi juga terlihat lebih tenang. Ia mulai menerima kenyataan bahwa kehidupan ini kadang-kadang menguji kami dengan cara yang tidak terduga, tetapi penting untuk menghargai setiap momen yang ada. Hari-hari berlalu, dan akhirnya, ibu mertua menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang di rumah sakit. Kami semua, meskipun sangat berduka, merasa bahwa ia telah berjuang sekuat mungkin. Andi dan aku berada di sisi ibu mertua saat detik-detik terakhirnya, merasakan kehadirannya yang penuh kasih dan pengorbanan. Kematian ibu mertua meninggalkan lubang besar dalam hati kami. Meskipun hubungan kami sempat melalui banyak ujian, pada akhirnya aku merasa beruntung bisa berada di sisinya di saat-saat terakhir. Andi juga merasakan kesedihan yang mendalam, kehilangan sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Namun,
Meskipun terasa pahit, kami tahu bahwa ibu mertua pergi dengan hati yang lebih tenang dan damai, setelah segala kekhawatiran dan ketegangan yang pernah ada antara kami. Setelah pemakaman, suasana keluarga kami memang terasa sepi. Banyak kenangan yang terlintas di benak, terutama momen-momen indah yang sempat kami lewati bersama ibu mertua. Tetapi, meskipun kami kehilangan seseorang yang begitu berpengaruh dalam hidup kami, hubungan kami sebagai suami istri semakin kuat. Kami tahu bahwa ujian yang kami lalui bersama, baik dalam hubungan kami dengan ibu mertua maupun di luar itu, telah menguatkan kami sebagai keluarga. Andi seringkali memelukku dengan erat, mengingatkan bahwa setiap ujian dalam hidup, sekecil atau sebesar apapun, akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang satu sama lain. "Aku bersyukur kamu selalu ada, sayang," katanya dengan suara lembut. Meskipun segala cobaan datang silih berganti, kita bisa melewatinya bersama. Itu yang paling penting. Aku hanya tersenyum, meskipun ada air mata yang tak bisa kubendung. Dalam hati, aku tahu bahwa meskipun ibu mertua telah pergi, aku akan terus membawa pelajaran yang kami dapatkan bersama, pelajaran tentang ketulusan, pengertian, dan bagaimana kasih sayang bisa mengubah segalanya. Kami akan melanjutkan hidup, mengenang yang telah pergi, dan berusaha menjadi keluarga yang lebih kuat, lebih bersatu, dan lebih penuh kasih.